Immanuel untuk kita semua. Selamat pagi untuk semuanya. Mari tetap semangat menyembah Tuhan, saudara yang terkasih. Jangan pernah lengah. Sekarang kita akan masuk pada topik khusus tentang bagaimana kita harus menguduskan hidup kita secara utuh supaya iblis tidak punya kesempatan untuk menipu kita. Dan kita akan melihat, saudaraku yang terkasih, bahwa iblis itu dapat bekerja di dalam diri orang percaya melalui tipuan, dan itu dia masuk, saudaraku yang terkasih, melalui unsur pikiran, dan dari sana dia menciptakan kerusakan baik di mental, baik juga di jiwa kita, seperti di perasaan, di kehendak, dan juga akan merusak roh kita kalau kita tidak berhati-hati dan memahami, saudara yang terkasih. Jadi kita akan perhatikan hari ini bagaimana caranya kita secara tepat sesuai dengan kehendak Tuhan menguduskan seluruh hidup kita. Nah, pertama-tama saudara yang terkasih, saya ingin saudara baca dulu dari 1 Tesalonika pasal yang terakhir ayat 23, dan sesudah itu saudaraku yang terkasih, Galatia pasal yang keempat, Galatia pasal yang keempat ayat yang ketiga. Dari sini saudara yang terkasih, nanti kita akan masuk ke topik ini ya. Ibu Ruspida katanya tidak bisa masuk. Kenapa tidak bisa masuk Ibu Ruspida? Coba dites lagi ya, gimana cara memasukkan Ibu Ruspida ini? Oh, udah saya undang, silakan masuk. Oke, naik Ibu Ruspida, masuk, silakan naik. Oke. Haleluya. Nah, oke. Sekarang kita baca dulu 1 Tesalonika pasal yang terakhir ayat 23. Silakan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sekarang ayat yang kedua, Galatia pasal 4 ayat 3. Silakan masuk. Silakan dimulai, saudaraku yang terkasih. Galatia 4 ayat 3. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Ya, saudara perhatikan di sini. Selama kita belum akil balik. Perhatikan sekali balik. Selama kita belum akil balik. Memang dalam terjemahan baru TB bahasa Indonesia dia menggunakan kata akil balik. Akil balik itu belum dewasa. Jadi saudara perhatikan, belum dewasa. Tapi kalau kita perhatikan saudaraku, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, saya ingin buka dulu pada saudara. Galatia pasal 4 ayat 3 itu menggunakan kata nepios. Anak kecil, anak-anak, itu artinya saudaraku. Nepios. Kalau saudara perhatikan Galatia pasal 4 ayat 3, kalau saudara rajin menyelidiki firman Tuhan, saudara dapat temukan di situ kata nepios. Dia menggunakan kata jamak nepioi. Ya, saudaraku, anak-anak. Anak-anak yang pengertiannya saudaraku kekanak-kanakan. Ini berarti saudaraku, iblis menindas kita melalui pikiran. Saudara perhatikan. Dengan seksama, perhatikan baik-baik. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, selama kita kekanak-kanakan, selama kita masih anak-anak dalam berpikir, kita takluk juga pada roh-roh dunia. Jadi itu adalah rahasia yang saudara harus pahami. Maka kalau kita memperhatikan dalam 1 Tesalonika pasal 5, saudara perhatikan kembali, buka yang tadi kita baca pasal 5 ayat 23. Saudara lihat, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Saudara perhatikan kata seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat
Jadi tidak dikatakan semoga rohmu, tidak, melainkan komplit, utuh, komprehensif, menyeluruh roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Lihat, sempurna dan tak bercacat. Itulah sebabnya berulang-ulang kukatakan, saudara yang terkasih, dalam peperangan melawan musuh yang tidak terlihat, saudara harus melindungi kepalamu. Maka disebut namanya ketopong keselamatan. Kalau kepalamu diselamatkan, selamatlah seluruh tubuh. Jadi kuncinya ada di dalam kepalamu, di dalam pikiranmu. Kalau pikiran saudara tidak diberesin, maka saudaraku baik, tubuhmu baik, rohmu akan ditawan oleh iblis. Nah, sekarang perhatikan ini. Jadi strategi iblis adalah merusak frekuensi keselarasan antara tubuhmu, jiwamu, dan roh. Dia mau satu bagian dari tubuhmu, satu bagian dari rohmu, dari jiwamu, atau dengan kata lain, dia mau ketiga bagian itu tidak satu frekuensi. Oke, mungkin iblis akan mengizinkan engkau berdoa, tetapi dia akan menawan pikiranmu. Dan kalau dengan demikian, saudaraku yang terkasih, kamu diperhamba. Misal saudaraku, kalau engkau tidak mengenal Tuhan dengan benar, kalau pikiranmu tidak dibaharui, maka engkau akan diperbudak dengan engkau ditipu. Kalau engkau tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka malaikat bisa menyamar. Malaikat kejahatan itu, malaikat yang jatuh itu bisa menyamar seperti terang. Dia bisa menyamar. Nah, pikiran yang tidak dibaharui itu akan tertipu seolah-olah dia mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, padahal saudaraku tidak. Nah, jalan masuknya itu adalah, saudara yang terkasih, melalui pikiran. Saya kasih contoh pada saudara, ada tipe orang yang diperbudak oleh iblis, yang ditawan oleh iblis melalui pikirannya yang tidak dibaharui oleh Tuhan. Sehingga ketika dia membaca Alkitab justru menjadi pertanda bahwa dia diperbudak iblis. Saudara baca dulu Galatia pasal 4 ayat 9 dan ayat 10. Silakan dibaca. Galatia 4 ayat 9 dan 10. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau memulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ya. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Saudara perhatikan ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah. Lihat, sudah mengenal Allah. Maaf saudaraku. Sudah mengenal Allah. Lihat, ayat 9. Sudah mengenal Allah, atau lebih baik sudah dikenal Allah. Tetapi kalau pikiran seseorang tidak dikontrol, maka dia bisa berbalik ditawan oleh iblis. Kalau pikiran seseorang tidak dikontrol dengan benar, maka iblis dapat menanamkan benihnya. Maka kalau kita kembali saudaraku dalam perumpamaan Matius pasal 13, lihat sejenak, mari buka dulu Matius pasal 13. Baca saudaraku yang terkasih, ayat 24. Silakan dibaca. Dan ayat yang ke-25. Silakan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita tidak mengawasi pikiran kita jika tidak mengontrolnya, maka iblis akan menanamkan benihnya dari sana. Ya, begitu dia memasuki pikiranmu, benih itu pertama-tama diletakkan di alam pikiran. Saudara catat itu baik-baik. Inilah pentingnya saudara menggunakan perisai iman dan pedang roh.
apapun yang ditanamkan iblis di imajinasimu, entah itu melalui mimpimu, entah itu melalui alam bawah sadarmu, entah apapun imajinasi yang kau dapatkan di alam pikiranmu, kalau engkau tidak segera mengambil pedang roh, menghunus, mencabut, membuang itu benih dari si jahat itu, maka dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh di hatimu, dia akan tumbuh di dalam kesadaranmu, dia akan tumbuh di dalam perasaanmu, dia akan tumbuh dalam mentalmu. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan pada saudara satu contoh yang real. Buka, saudaraku yang terkasih, 1 Korintus pasal yang ketiga. Saudara-saudaraku yang terkasih, halo, sudah ketemu? Ayat berapa? Ayat 1, silakan dibaca. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Saudara perhatikan kata belum dewasa dalam Kristus. Lihat, ini berbicara tentang pikiran yang ditawan oleh iblis walaupun sudah lahir baru. Perhatikan kata belum dewasa dalam Kristus, nepios. Dalam bahasa Yunani, nepios en Christo. Nepios en Christo. Masih anak-anak. Anak-anak dalam Kristus. Saudara perhatikan baik-baik. Inilah yang membuat kalau aku mengajar seseorang itu, saudara perhatikan ayat 2, tidak dapat menerima sesuatu yang rohani. Kristen yang duniawi, yang pikirannya diperbudak oleh iblis. Waktu kita tadi membaca dalam Galatia 4 ayat 3, begitu kau mengajar orang itu terhadap sesuatu yang rohani, dia akan menolak. Baca ayat 2, saudara. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ya. Jadi yang membuat hal itu terjadi, saudaraku yang terkasih, adalah karena di dalam pikirannya ada yang salah. Ada yang tidak sesuai dengan pikiran Kristus. Makanya dia disebut manusia duniawi. Saudara perhatikan ayat 1, manusia duniawi. Sakinos, dari kata sah, manusia daging. Itulah yang berulang-ulang kuajarkan, roh itu memang penurut, tetapi apa? Tetapi daging. Daging, sah. Sakinos, manusia daging. Manusia duniawi maksudnya. Manusia duniawi ini, saudaraku, dapat engkau perhatikan melalui alam mental. Lihat mentalnya, mentalitas. Mentalitasnya suka berselisih, mudah iri hati. Saudara baca dulu ayat 3. Silakan baca. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi dia percaya sama Yesus, tapi dia hidup dengan cara-cara duniawi. Begitu maksudnya, saudaraku. Manusia duniawi hidup menurut aturan-aturan duniawi. Orang yang seperti ini tidak bisa diajarkan firman Tuhan. Makanya kalau kita belajar Mazmur pasal 24, silakan dulu lihat Mazmur 24, saudaraku. Biarkan kau tahu, manusia duniawi tidak dapat menerima kemuliaan Tuhan. Tidak bisa. Mari baca dulu, mulai dari ayat yang pertama, pelan-pelan. Satu ayat, saya jelaskan singkat, begitu seterusnya. Silakan, seseorang gantian. Mari baca, saudaraku yang terkasih. Gantian. Pak Amos, ayo, yang lainnya, gantian. Oke. Mazmur 24 ayat. Mulai ayat pertama. Baca terus satu-satu ayat, saya jelaskan. Ayat pertama, Mazmur Daud. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Lanjut ayat 2. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai.
Amin. Sekarang ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Hmm. Ayat 4. Ya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, Terus, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, Ya. dan yang tidak bersumpah palsu. saudara perhatikan dulu ayat 4. Bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya pada penipuan, tidak bersumpah palsu. Itu 4 adalah kategori sebagai simbol dari manusia duniawi. Itu berarti iblis menawan pikirannya. Dia hidup menurut aturan-aturan duniawi. Orang yang seperti ini tidak dapat menerima kemuliaan Tuhan. Seperti kukatakan, nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya, bahwa Tuhan telah mengaruniakan pada kita segala berkat rohani di surga. Efesus 1 ayat 3. Rahasia kemuliaan itu, ya, seperti saudara dapat menaklukkan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di alam roh. Kepada saudara diberikan berbagai jenis hikmat, membedakan roh, menafsir bahasa roh, berbahasa roh, karunia iman, karunia mujizat, dan berbagai penyataan-penyataan Tuhan. Itu saudaraku bertingkat-tingkat, berlapis-lapis kemuliaan. Saudara ingin menaklukkan badai, saudara harus mendapatkan kemuliaan Tuhan akan badai. Seperti Tuhan, ketika dia, saudara yang terkasih di atas air, dia dapat bicara pada badai. Badai itu dapat mendengar. Ketika Tuhan ingin menyembuhkan orang yang tuli, ada kemuliaan Tuhan terhadap telinga yang harus dimiliki seseorang. Ini berarti saudara yang terkasih, semakin engkau menyatu dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang semakin besar ditambahkan pada saudara. Dan strategi iblis supaya hal itu tidak genap dalam hidupmu adalah engkau dijadikan hidup menurut aturan-aturan manusiawi. Itu yang membuat hatimu tidak bisa murni. Itu yang membuat engkau tetap hidup dalam kebohongan kelompok penipuan yang selalu merekayasa bla bli blu bla bli blu. Itu adalah orang yang suka mengucapkan hal-hal yang palsu. Orang yang hatinya dan tangannya tidak mungkin bersih. Sekarang baca ayat 5, Pak Amos, silakan. Ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. ayat 6. Ayat 6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Ya. Jadi orang kalau tidak bersih dari cara hidup yang manusiawi itu, dia tidak dapat mencari Tuhan. Dia tidak bisa. Makanya ayat 7 perhatikan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah hai kamu pintu-pintu yang berabad-abad. Lihat, supaya masuk apa? Supaya masuk Raja Kemuliaan. Begitu loh saudara yang terkasih. Supaya masuk Raja Kemuliaan. Sekarang kita berangkat. Ini kita batasi dulu sampai sini. Kita sekarang baca Roma 12 ayat yang pertama. Silakan ayat yang pertama. Silakan dibaca saudara. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara lihat, perhatikan. Bahkan tubuh kita harus dipersembahkan. Jadi bagian dari roh jiwa kita, tubuh kita ikut, harus kompleks. Seperti kita baca tadi di ayat 23 itu. 1 Tesalonika pasal 5. Supaya kita menguduskan roh, jiwa, dan tubuh kita tidak bercacat. Dalam Roma 12 ayat 1. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Begitu saudaraku. Sampai tubuh kita, itu artinya kalau tubuh, saudara tahu nggak kalau tubuh? Itu berarti tidak boleh engkau membiarkan tubuhmu itu dirasuki hawa nafsu. Kamu dapat merasakan nggak tubuhmu itu dikuasai hawa nafsu apa tidak? Tubuh itu, saudaraku, dapat mengalirkan hawa nafsu, dapat mengalirkan kemarahan. Tubuh kita itu dapat merasakan itu.
Kalau saudara iri, rasa iri itu dapat menguasai tubuhmu. Itu bukan cuma di tataran jiwa, bukan cuma di tataran pikiran, tapi di tubuh. Itulah sebabnya saudaraku, perzinahan itu, kalau dia sudah berakar, kalau roh perzinahan menguasai tubuhmu, dia pertama-tama di alam pikiranmu, di dalam mentalitasmu. Ketika dia bertumbuh, berakar, dia merasuki seluruh elemen jiwamu, elemen rohmu, masuk mengikat, sampai menggerakkan bagian tubuhmu, dan kau melakukan perzinahan. Begitu juga dengan kemarahan. Kalau kau tidak kontrol dirimu, kalau kau tidak menguduskan roh, jiwa, dan tubuhmu, kau akan melihat walaupun kau orang percaya, tapi anggota tubuhmu akan digunakan oleh iblis. Dan itu pertama-tama masuk dari alam pikiranmu. Saudara pernah lihat orang yang marah? Ada istilah kesetanan, marah dengan kesetanan. Saudara pernah lihat orang yang karena cemas sampai panik? Siapa yang bisa menggambarkan pada saya akibat panik? Itu tubuhnya itu seperti bergetar-getar. Jadi saudaraku yang terkasih, hati-hati dengan pikiranmu. Baca ayat 2, Roma 12 ayat 2. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Sekali lagi, saudara hanya dapat membedakan yang mana yang baik, yang mana yang tidak, yang mana kehendak Allah, yang mana yang tidak, yang mana yang berkenan pada Allah, yang mana yang tidak, yang mana yang sempurna, yang mana yang tidak, kalau pikiranmu dibaharui. Saudara catat ini, iblis itu dapat menguasaimu melalui tipuan, dan pertama-tama alam yang diaksesnya adalah alam pikiranmu. Benihnya masuk dari sana. Makanya selalu kukatakan, kalau saudara mendapat imajinasi, mimpi, apapun itu, jika dia bertentangan dengan firman Tuhan, segera cabut, tolak. Ada kuasa dalam mulutmu, kepercayaan dalam hatimu dirilis melalui mulutmu. Saudara harus mencabut, karena sesuatu yang terjadi di alam yang terlihat ini, di alam materialistik ini, berasal dari alam yang tidak terlihat, alam roh. Dan alam roh itu menunggu. Terjemahan bahasa Indonesia, penunggu. Penunggu itu adalah manusia. Manusia adalah pusat dari peradaban, para kehidupan di alam roh. Menanti penunggu untuk melakukan sesuatu, dan itu berada di alam pikiran. Ya, apa yang kau pikirkan, itulah dirimu. Ketika engkau memikirkannya terlebih dahulu di sini, dari sini dulu masuk benihnya. Kalau engkau tidak segera perbaiki, tidak segera cabut, itu memang kelihatannya tidak masalah. Tapi ketika benih itu mulai berakar, itu sudah mulai sulit dikendalikan. Berakar, di akarnya kuat, pohonnya tumbuh. Setelah pohonnya ada daunnya, ada rantingnya, dan saudaraku yang terkasih, ada buahnya. Dia berbuah. Saudara, saya ingin membacakan dulu dari kitab Yakobus sejenak. Buka dulu Yakobus. Ya, haleluya. Yakobus 1 ayat 15. Silakan saudaraku yang terkasih. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Iya, saudara perhatikan sekarang, baca dulu saudara yang terkasih, bagaimana iblis menipumu dengan menawarkan sesuatu di alam pikiranmu. Itu disebut pencobaan. Baca ayat yang berapa sekarang? Ayat 14, silakan. 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan diikat olehnya. Diseret dan diikat olehnya. Jadi iblis itu justru masuk melalui keinginan-keinginan di pikiranmu. Nih, dari sana saudaraku yang terkasih, keinginan itu dibuahi. Setelah dia dibuahi, dia melahirkan dosa. Kalau dosa sudah dibuahi, sudah menjadi dosa dalam tubuhmu, maka tercemarlah tubuh. Kalau tercemar tubuhmu, maka tubuhmu tidak dapat satu frekuensi dengan jiwamu.
tidak dapat satu frekuensi dengan iman, matilah iman. Ya, imanmu kalau tidak disertai dengan perbuatan, mati dia. Tidak bisa. Iman cuma sekedar iman-imanan. Saya kasih contoh, orang kalau mengatakan dirinya orang beriman, tapi seperti iri atau kepahitan menguasai tubuhnya. Baca dulu Yakobus 3 ayat 18. Yakobus 3 ayat 18, silakan. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ya, kalau tubuhmu tidak dikuduskan, kalau tubuhmu itu cacat, saudara dapat merasakan hasrat ribut, hasrat berantem, hasrat berselisih. Itu ada dalam tubuhmu, itu menyatu dalam darahmu. Apa-apa ribut, apa-apa berselisih. Rasanya kalau nggak ribut, bertengkar, itu nggak kompleks, nggak ada yang kurang. Itu artinya tubuhmu belum dikuduskan. Nah, kalau tubuhmu itu dicemari oleh iblis, ketika kamu mengucapkan perkataan iman itu nggak hidup dia. Karena perkataan iman itu harus keluar dari dirimu yang utuh. Itulah sebabnya waktu kita baca tadi, saudaraku, Roma pasal 12 itu, ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi akal budimu, pikiranmu itu harus dibaharui. Itulah gunanya saudara harus siang malam meditasi firman Tuhan. Jaga pikiranmu, ketopong keselamatan itu ketika Tuhan berkata berjaga-jaga dan berdoalah. Jadi dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kau sedang melindungi kepalamu dari serangan iblis. Benih si jahat tidak masuk. Maka itulah yang membuat saudara dapat mempraktekkan iman sesuai dengan iman yang dikaruniakan pada saudara. Dan kau tidak memiliki pikiran yang liar. Ya, imanmu di mana, pikiranmu kemana. Kapasitas imanmu angka berapa, tapi hayalanmu angka berapa. Itu terjadi karena ada yang salah dalam pikiran. Baca dulu Roma 12 ayat 3, saudaraku. Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi rahasianya adalah menguasai diri. Tapi penguasaan diri itu berada pada setiap level. Seperti kukatakan, kemuliaan Tuhan yang kau dapatkan itu berlapis-lapis, berlevel-level. Itu tak terhingga. Tak terhingga. Tapi di level mana kamu tinggal? Kemuliaan Allah yang ada padamu di level mana? Nah, kuasailah dirimu dengan berpikir sedemikian rupa sesuai dengan iman yang ada padamu. Ukuran imanmu itulah yang jadi patokan kamu berpikir. Nah, banyak orang yang tidak mengerti ini. Inilah yang digunakan oleh iblis, merusak frekuensi mentalnya. Dari sini iblis terus masuk, merasuk alam pikirannya, masuk ke alam mimpinya, menanamkan spirit kematian. Dari sana terus-menerus dihantui, dan dari sana merusak frekuensi tubuh. Dari sana muncul berbagai penyakit. Terus dirusak, begitu penyakit tumbuh, kecemasan terus muncul, khawatir, bimbang. Itu adalah alam dari diri kita yang berbeda-beda. Cemas, bimbang, dan semuanya itu. Bayangkan, bagian demi bagian dirusak oleh iblis. Itulah yang membuatmu mati. Mati. Bukan saja mati secara jiwa, tetapi juga akan berakhir dengan kematian. Seperti kukatakan, Tuhan memberikan aku satu mimpi. Berdoa lebih banyak, lawan roh kematian. Roh kematian menyerang kita. Saya melihat saudara-saudara diserang, tanpa aku sebutkan nama, roh kematian datang menyerang. Dan dia mematikan dulu pertama-tama bagian part dari dirimu. Ya, rasa damaimu dimatikan, ketenangan dimatikan, pikiran yang benar dimatikan, mental yang benar dimatikan, perlahan-lahan dia. Inilah itu, buah dari keinginan yang dikotori oleh iblis, dia akan jadi maut. Nah, saya berdoa saudaraku yang terkasih. Saya berdoa, Tuhan menguduskan roh, jiwa, dan tubuh. Katakan amin.
Tuhan memberikan engkau kemampuan untuk menguasai dirimu ukuran iman. Mari kita berdoa bersama-sama, ya. Buka mulutmu, berdoa dengan sungguh-sungguh dengan saya. Katakan, dalam nama Yesus, aku mampu menguasai diriku. Dalam nama Yesus, aku mampu menguasai pikiranku. Ayo, ada kuasa di dalam mulut. Berdoalah dengan iman. Jangan bimbang, jangan ragu. Aku menguasai seluruh anggota tubuhku. Aku dapat menguasai jiwaku. Aku dapat menguasai perasaanku. Aku dapat menguasai pikiranku. Aku dapat menguasai berbagai bentuk kehendak dalam diriku. Dalam nama Tuhan Yesus, ikuti doa ini, katakan, apapun media yang digunakan oleh iblis untuk merusak hidupku, hancurlah. Di area manapun media iblis berada, di alam pikiranku, di mentalku, di perasaanku, di kehendakku, di tujuan hidupku, di keinginanku, demi nama Yesus, hancurlah. Buka mulutmu dan katakan, hancurlah kuasa iblis, hancurlah benih iblis, hancurlah pekerjaan iblis dalam nama Yesus. Di area manapun iblis menyentuhmu, menyentuh anak-anakmu, menyentuh keluargamu, hancurlah kuasanya, hancurlah kuasanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan perkataan iman, katakan, oleh bilur-bilur Yesus pikiranku sembuh, oleh bilur-bilur Yesus perasaanku sembuh, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mentalku sembuh, oleh bilur-bilur Yesus tubuhku sembuh, oleh bilur-bilur Yesus darahku sembuh, oleh bilur-bilur Yesus semua hidupku sembuh, tubuhku sembuh, jiwaku sembuh, rohku sembuh, demi nama Tuhan Yesus. Sekarang bawa seluruh anggota keluargamu, semua anak-anak, semua orang yang bertalian darah dengan Tuhan. Aku membawa semua orang yang kau izinkan terkoneksi dengan loh hati, keluarga mereka, orang-orang yang mereka kasih. Tuhan, aku bersapaat, kami bersapaat. Ayo katakan, lindungi mereka dari yang jahat, lindungi pikiran mereka dari yang jahat, lindungi perasaan mereka dari yang jahat, lindungi rumah tangga mereka dari yang jahat, lindungi hidup mereka dari yang jahat. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Sembuhlah keluarga kita, pulihlah keluarga kita, selamatlah keluarga kita dalam nama Yesus. Mari sekarang kita bawa bangsa-bangsa secara khusus. Tuhan, kami memohon intervensi Rusia, intervensi Ukraina, intervensi bangsa-bangsa yang sedang berperang. Tuhan, pulihkan bangsa-bangsa. Tuhan, keadaan ekonomi yang begitu sulit melanda seluruh dunia. Tuhan, pulihkan generasi kami, pulihkan keuangan di generasi kami, pulihkan Indonesia, pulihkan ekonomi Indonesia, pulihkan ekonomi bangsaku, pulihkan para pemimpin-pemimpinku. Lawat Indonesia, intervensi para pemimpin kami, intervensi kota di mana kami tinggal. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.